بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Milah Ibrahim Channel yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang luar biasa ini saya akan menjelaskan tentang istilah kafir ya. Istilah kafir yang menurut saya sebagai muslim, istilah kafir ini kemudian disalahgunakan ketika masuk di terjemahan Bible dalam bahasa Indonesia atau disebut Alkitab, digunakan dengan cara yang menurut saya sangat menyimpang dari makna yang sebenarnya. Dari pemaknaan yang salah ini kemudian menimbulkan problem baru, yaitu ketika yang di luar muslim, di luar Islam disebut kafir, banyak yang tersinggung. Ya, wajar kenapa banyak yang tersinggung, karena penggunaan istilah kafir yang salah kaprah menurut saya. Makna yang sebenarnya apa, kemudian diartikan, dijadikan kosakata, dimasukkan dalam terjemahan Bible secara serampangan dan menimbulkan kekisruhan dan salah paham. Dan ini berlangsung cukup lama. Nah, penting sekali kita ulas ini supaya ke depan tidak menimbulkan problem yang berkepanjangan. Baik, sebelum saya lanjut ke pembahasan soal penggunaan istilah kafir dalam terjemahan Bible atau Alkitab dalam bahasa Indonesia, mari kita dengarkan sama-sama pernyataan atau penjelasan yang sangat bagus sekali, sikap yang sangat bagus sekali dari seorang tokoh Hindu yang menjelaskan juga tentang kafir, bagaimana sikap beliau dan ketika disebut dengan istilah kafir. Coba kita dengarkan sama-sama. Semoga dari penjelasan beliau ini bisa mencerahkan juga buat semua. Apa perlu kita marah atau berang kalau kita dituduh kafir? Saya kira tidak ada gunanya. Karena istilah kafir itu ada terminologi di dalam agama Islam. Bukan di dalam konstitusi kita. Tidak ada urusan dengan kenegaraan. Tidak ada urusan dengan keberagaman kita. Kafir itu istilah di dalam Islam. Yang artinya secara singkatnya, kalau saya tidak salah, artinya adalah orang-orang yang berada di luar Islam. Itulah kafir. Jadi kalau kita disebut kafir, justru kita harus bangga. Karena kita memang berada di luar Islam. Kita punya keyakinan. Kita punya agama yang bukan Islam. Agama kita Hindu. Benar dong kalau ada umat Islam menuduh kita kafir. Kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus berang? Tidak ada yang harus kita curigai. Tidak ada yang harus kita persalahkan. Justru kalau kita disebut bukan kafir, kamu bukan kafir loh, justru marah. Itu artinya saya berada di dalam Islam karena bukan kafir. Tapi karena saya Hindu, saya di luar Islam, ya wajar dong kalau saya disebut kafir. Ya, sampai di sini sangat-sangat memperjelas posisi beliau menempatkan keyakinannya beradaptasi dengan penggunaan istilah kafir. Beliau sangat bagus sekali mengurai. Nah, ini mungkin perlu didengar oleh makhluk seperti Ade Armando dan kawan-kawannya. Harusnya menyimak dan bersikap seperti yang disampaikan oleh Bapak ini ya. Harusnya paham bahwa istilah kafir ya persis seperti yang disampaikan oleh Bapak ini, dan harusnya yang lain tidak perlu tersinggung, kan begitu ya. Ya bagus sekali. Justru tersinggung kalau sampai dikatakan tidak kafir, karena sama saja menghina keyakinan beliau. Bagus sekali, mantap sekali Pak. Coba kita dengarkan lagi. Nanti lama-lama kalau
kafir-kafir ini terus diucapkan, terus digemakan, lama-lama ini akan menjadi kata-kata yang biasa saja. Iya betul Pak. Artinya kalau memang dikembalikan ke pemaknaan aslinya, dikoreksi, nggak lagi disalahgunakan, ya akan membiasa dan ini biasa saja. Artinya kalau disebut kafir, artinya yang bukan agama Islam, yang tidak menganut agama Islam, yang bukan berkeyakinan keimanan terhadap Allah dan Rasulnya. Kan biasa saja. Yang untuk menunjukkan bahwa yang kafir-kafir itu ya di luar Islam, seperti kita ini. Saya kira itu bukan kata penghinaan, bukan penistaan. Di dalam Hindu ada juga istilah yang hampir-hampir sama untuk menyebut orang-orang yang di luar Hindu. Misalnya istilah Nastika. Nastika itu artinya adalah orang-orang yang tidak mengakui kitab suci Weda sebagai ajaran agamanya, sebagai keyakinannya. Jadi kalau ada orang yang tidak mengakui Weda dan kita sebut, hei, kamu adalah Nastika, ya kita juga tidak berarti menghina dia. Dan dia juga seharusnya tidak juga merasa terhina. Karena memang dia tidak mengakui Weda. Tidak mengakui wahyu Tuhan yang dihimpun dalam kitab Weda. Tetapi kita di kalangan umat Hindu, kita juga tidak pernah menjadikan kata Nastika itu untuk mencemooh orang, untuk menghina seseorang, karena dia tidak mengakui Weda. Karena di dalam Ya, sahabat sudah menyimak apa yang disampaikan oleh seorang tokoh dari umat Hindu ini tentang memaknai kafir. Beliau sangat bagus memaparkan ini karena beliau mengembalikan ke pemaknaan istilah kafir ini sesuai dengan porsi, ya, sesuai dengan konteks yang seharusnya. Karena istilah ini bukan berasal dari agama selain Islam, jadi kembalikan ke pemaknaan kepada kaum muslimin. Jangan sampai kosakata ini ditarik, diambil oleh pihak lain, kemudian dimaknai berbeda, nah ini tentu jadi kacau. Artinya apa? Beliau memahami bahwa masing-masing agama itu punya istilah-istilah, konten-konten tertentu yang spesifik yang tidak ada di agama lain, dan itu harus dihargai, kan begitu. Kemudian beliau juga cukup menjelaskan bahwa justru tersinggung jika beliau dikatakan tidak kafir. Karena kalau beliau dikatakan tidak kafir, itu sama aja menghina beliau, menghina keyakinan beliau, karena beliau mau memahami dirinya tidak mau yakini kebenaran Allah dan Rasulnya. Nah, jadi harusnya umat lain juga menganggap itu sama seperti halnya yang diyakini atau disikapi oleh beliau yang berasal dari agama Hindu ini. Baik, selanjutnya coba kita simak di makna ya kafir. Ya, ini sudah saya tampilkan. Ya, coba kita baca di sini ya makna kafir dari Wikipedia ya, dari ensiklopedia Islam ya. Dan memang harus diakui kafir itu satu-satunya memang dari bahasa Arab, bukan dari bahasa lain ya. Kafir yang jamaknya adalah kufar, yaitu adalah seseorang yang menutup dan menolak kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi makanya pada masa zaman Nabi ya, di masa Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya disebut kafir, mereka nggak marah-marah, nggak tersinggung karena mereka paham artinya. Yang repot anak sekarang ini, orang nggak ngerti artinya, orang nggak paham maknanya, tapi nggak mau disebut kafir. Kok lucu ya? Nah, terus coba kita simak di sini. Ya, di Kamus Bahasa Indonesia juga disebutkan kafir adalah orang yang tidak percaya Allah dan Rasulnya. Ya, di KKBBI ya, ini masih dirujukan di apa itu Wikipedia ya.
Kemudian coba kita secara etimologis, coba kita cek nah ini secara etimologis, kata kafir memiliki akar kata ka, ya, kafir, kafir, yang artinya ya berasal dari kata kufur yang berarti menutup. Ya, jadi kafir itu artinya menutup, menghalangi, ya. Pada zaman sebelum datangnya agama Islam, istilah tersebut digunakan untuk para petani yang sedang menanam benih di ladang. Kemudian menutup, jadi dimasukkan benih dalam tanah, kemudian ditutup. Nah, dikubur. Nah, itulah dikenal dengan istilah kafir. Kafir. Sehingga kalimat kafir ini biasa diimplikasikan menjadi seseorang yang bersembunyi atau menutup diri. Nah, itu secara etimologis. Jadi berasal dari bahasa Arab dan punya makna spesifik. Dengan demikian, kata kafir menyeratkan arti seseorang yang bersembunyi atau menutup diri. Ya, menutup diri. Jadi menurut syariat Islam, istilah kafir itu orang yang mengingkari Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah dan mengingkari Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Nah, ini cukup jelas makna kafir yang sangat spesifik, yang sangat jelas, yang menjadi domain umat muslim ini yang menggunakan istilah kafir ini yang tidak bisa dibawa ke pihak lain untuk digunakan kosakata ini seenaknya, sekenanya, apalagi dimaknai secara berbeda. Baik, lanjut kita cekkan. Tadi disebutkan di sini menurut KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba kita buka langsung cross check dengan yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini. Ya, ini di webnya KBBI, ya. KBBI web.id. Nah, kafir orang yang tidak percaya Allah dan Rasulnya. Ya, jadi cukup jelas, ya. Sahabat, cukup jelas mana kafir artinya orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini makna yang paling tepat. Makna paling tepat sesuai dengan konteks dan sumber dari bahasa itu sendiri. Jadi problem adalah ketika istilah itu masuk ke sini. Terjemahan Bible versi bahasa Indonesia yaitu Alkitab. Ya, tentu LA, ya. Kerjaan LAI. Nah, coba kita simak. Tepatnya di Matius pasal 5 ayat 22 itu dijelaskan, diterjemahkan seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Memang ini saya juga ketika membaca ayat ini ada beberapa hal terlintas di pikiran saya bahwa ini rada-rada aneh, ya. Kenapa? Coba kita baca. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka jahanam, neraka yang menyala-nyala. Nah, coba kita lihat perbandingan dengan ayat lainnya. Ayat lainnya. Ini versi terjemahan baru, ya, di Alkitab. Di versi ayat T disebutkan, akan tetapi aku berkata kepadamu bahwa siapapun yang marah kepada saudaranya pantas berada dalam hukuman. Tuh, marah aja di dalam hukuman. Dan siapapun yang berkata kepada saudaranya, hai tolol, pantas berada dihadapkan di mahkamah agama. Coba kita perhatikan di sini, ya. Tadi kata kafir ini, ya. Tadi kata kafir dihadapkan ke mahkamah agama. Nah, ini berubah menjadi tolol. Ya. Sejak kapan kafir sama dengan tolol? Ya. Sekarang coba kita bandingkan dengan versi terjemahan lama, ya, 1954. Di sini kita langsung menuju ke istilah kafir tadi, ya, pembandingnya. Nah, barang siapa yang berkata kepada saudaranya, hai jahil, ia akan dihukum di majelis besar. Nah, jadi ini jahil bodoh, itu
sepadan ya. Tapi ketika diartikan disamakan dipadankan dan kafir, ini jelas nggak nyambung, nggak sesuai. Coba kita buka lagi di BIS ya. BIS ini bahasa Indonesia sehari-hari. Langsung kita menuju ke penggunaan istilah kafir tadi, ini pembandingnya ya. Nah, dan barang siapa yang memaki akan diadili di hadapan mahkamah agama. Nah, ini tidak lagi disebutkan jahil dan kafir. Terus di TSI. Ya, langsung. Dan siapa yang menghina orang lain akan menghadap pengadilan Allah. Nah, ini Allahnya lagi di bawah. Tadi pengadilan agama, ini pengadilan Allah. Oke. Berubah lagi ya, beda lagi maksudnya. Nah, sekarang ada lagi enggak? Ya, nah di sini menggunakan istilah raka di MILT yang menggunakan istilah raka. Ya, memang kata asalnya ya raka ya, diterjemahkan ke kafir. Nah, baik. Nah, ini ada dua versi yaitu apanya? Seliber biar 2011 ya. Ini sama menggunakan kata kafir dihadapkan di mahkamah agama. Jadi di sini ada dua versi ya. Ada dua versi terjemahan baru sama versi apa ini? Seliber 2011 menggunakan istilah kafir. Nah, sekarang coba kita lihat di bawahnya, ini leksikonnya. Oke. Kita langsung menuju ke kafir. Ini ada ya, coba perhatikan di sini. Ya, kodenya atau nomornya, nomor leksikonnya nih. Ya, kalau nggak salah istilah leksikon. 4469 di sini raka 4469 ya. Orang goblok atau tolol. Nah, kafir diartikan orang goblok atau tolol. Sejak kapan kafir maknanya sama dengan goblok atau tolol? Ini bagaimana bisa terjadi seperti ini? Kalau kita jahil, bodoh, tolol masih sepadan. Tapi kafir jelas istrinya, jelas maknanya berbeda. Ya, saudaraku, jelas berbeda, sangat berbeda sekali. Itu lebih jelas coba kita tengok di sini ya, leksikonnya ya. Ya, raka. Pelafalan itu seperti yang jelas. Saya fokus di kata kafir dan padanannya dengan orang goblok tolol ini tentu sangat tidak sesuai. Jadi jauh sebelum kita ngecek sampai ke original text, saya kira dari sini saja sudah nggak sesuai. Malah di sini di babak ya, ini bangsa. Coba kita lihat lagi di sini ya, beberapa versi variannya. Versi baba bangsat, versi KL 1870 KL ini kalau nggak salah klinker. Jahil. Ya, masih sama. Ya, Bang, jahil. Kemudian ya di sini terjemahan baru tadi ya, terjemahan kafir. Kemudian versi ende itu jahil. Kemudian versi Fayat Faih FAYH ini tolol. Kemudian bahasa Indonesia sehari-hari juga tolol. Jadi saya lebih memastikan bahwa nampaknya ini ada penggunaan istilah yang cukup salah. Masa bodoh, goblok, tolol dipadankan dengan kata kafir muncul di ini, di terjemahan baru. Nah, ini yang kemudian menimbulkan problem. Saudara-saudara kita di Kristiani ketika disebut kafir mereka tersinggung, marah luar biasa. Ya gimana nggak marah kalau tiba-tiba ketemu di terjemahan kata ini ternyata sepadan dengan istilah bodoh atau goblok atau tolol. Ini sangat tidak sesuai, saudara-saudara. Jadi ini harus dikritisi betul-betul. Hai LAI, tolong menggunakan istilah kafir jangan disalahmaknakan dong ya. Harusnya jangan menggunakan istilah kafir, gunakan aja seperti bodoh, tolol, goblok. Itu lebih tepat karena memang padanannya sesuai. Tapi ketika menggunakan istilah kafir yang ternyata kafir itu bukan seperti itu maknanya, ini sangat problem. Wajar kalau teman-teman semuanya pada tersinggung ketika disebut kafir. Ya, harusnya kalau paham maknanya ya seperti sikap Bapak dari umat Hindu tadi, beliau malah tersinggung kalau tidak disebut kafir. Ya, karena paham maknanya, yang lain tersinggung berarti mereka nggak ngerti maknanya seperti apa. Saya kira mungkin itu yang ke depan kita dorong ya, saudara-saudaraku agar LAI merevisi
Kembalikan ke makna aslinya, jangan menggunakan istilah kafir yang kemudian menimbulkan masalah, potensi, problem ya, konflik di antara sesama penganut agama. Ketika disebut kafir itu tersinggung, padahal harusnya bangga seperti yang dikatakan oleh Bapak dari umat Hindu. Sekali lagi, Bapak dari umat Hindu, dia begitu tidak tersinggung karena beliau paham maknanya. Yang lain tersinggung berarti yang kena dampak dari penggunaan istilah yang salah, sangat salah oleh penerjemah LAI. Ya, oke. Jadi sekarang sudah paham ya. Berikutnya kalau disebut kafir, bagi ya saudaraku yang non-muslim, nggak usah tersinggung karena ternyata kafir itu tidak seburuk, tidak sepadan dengan istilah bodoh atau tolol seperti yang tertera dalam terjemahan Bible versi bahasa Indonesia, yaitu Alkitab. Demikian, mudah-mudahan menjadi atau memberikan pencerahan saudaraku. Memang perbedaan bukan hal yang harusnya kita pertentangkan apalagi menimbulkan perpecahan dan konflik. Yang paling penting adalah ketika kita memahami bahwa kita berbeda, kita sadari, kita toleransi, kita hargai sesama perbedaan pemeluk agama dan keyakinan. Saya memastikan bahwa meyakini bahwa agama saya lah yang paling benar, tapi saya juga menghargai saudaraku yang lain yang berbeda keyakinan dengan saya, yang juga berhak untuk mengklaim bahwa dirinya juga benar. Ya, jadi harusnya sikap kita seperti itu. Tidak perlu mengatakan bahwa semua agama benar, tidak mungkin seperti itu. Kalau yang satu benar, pasti yang lainnya salah. Tidak mungkin semuanya benar. Kalau sama-sama mengajarkan tentang kebenaran, ya itu wajar ya. Wajar mengajar kebenaran, tetapi apakah itu benar yang secara hakiki belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi, marilah kita rukun bersatu dalam perbedaan keyakinan masing-masing, saling menghargai perbedaan keyakinan masing-masing, dan tidak perlu menciptakan kekisruhan akibat menggunakan idiom-idiom yang tidak sesuai dan tidak pada tempatnya. Sekian, mudah-mudahan kita semua sehat dan baik-baik saja, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapat hidayah semoga ya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.